Sacrifice itu dari bahasa Latin, dari sacer. Sacer itu artinya kudus. Nah, ini keren. Sacrifice kalau dalam bahasa Inggris akarnya kudus. Sedangkan pengorbanan dalam bahasa Indonesia akar katanya korban. Hal yang membuat menderita. Maka saya harus lihat kembali kepada kata asli dong, sacrifice. Jadi rupanya pengorbanan ini membawa kekudusan. Dilakukan oleh siapa itu? Siapa? Anda semua sudah mengerti. Kita selesai KRK-nya. Rampung toh ya? Ngerti kabeh kok. Maka Bapak Ibu dalam KRK ini saya tidak panjang lebar berbicara. Maka sekarang kalau kita berbicara tentang pengorbanan, kita harus sadar bahwa di dalam pengorbanan itu berarti apa? Berarti kita harus lihat apa yang terjadi dengan perjanjian lama. Pengorbanan mana yang paling dahsyat di dalam sejarah keselamatan? Pengorbanan siapa yang terjadi paling dahsyat selain Yesus? Ya selain Yesus. Jangan ngomong salib lagi nih. Selain Yesus. Pengorbanan mana yang paling dahsyat di dalam sejarah keselamatan iman? Anda tahu pengorbanan yang paling dahsyat baru saja dirayakan oleh saudara-saudari kita. Betul, Abraham. Anda pernah mendengar kisahnya? Abraham kisahnya begini, saya bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran lalu berangkat. Ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangan, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit,
Abraham, sautnya, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Lihat Bapak Ibu. Inilah tindakan pengorbanan yang besar sekali dari seorang sosok bapak beriman. Dia dijanjikan anak, baru punya satu, suruh dikorbankan. Waktu ke Gunung Moria, Abraham sudah tahu nggak bahwa dia harus mempersembahkan Ishak? Sudah tahu atau belum? Sudah diberitahu bahwa Ishak kau harus persembahkan. Dan Abraham lakukan. Lihat, sacrifice berhubungan dengan kekudusan di sini. Mengapa Abraham menjadi kudus? Karena dia mengikuti kehendak Allah. Jadi kekudusan ini muncul pada saat orang mempunyai relasi dengan Sang Allah, Sang Ilahi. Halo, bukan hanya manusia yang kayak gitu. Allah pun demikian. Allah lebih dahsyat, dituliskan dalam Injil Yohanes. Dituliskannya begini, dikatakan apa? Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tindakan Allah. Jadi Allah itu tahu manusia itu kelak upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Allah tidak tega. Allah ingin manusia itu bersatu lagi dengan penciptanya di surga. Maka dia utus anaknya untuk menebus. Manusia sudah direnggut oleh dosa dan dimiliki oleh roh jahat. Dan Allah menebus lagi sehingga ini kembali menjadi anak Tuhan. Lihat, ini karya Allah. Di dalam kerangka apa? Penebusan. Maka kita bisa lihat di dalam nilai-nilai pengorbanan itu ada apa saja. Pertama, di dalam pengorbanan pasti ada satu. Yang akan saya ambil, yang saya berikan. Kan mengorbankan itu kan berarti saya memberikan sesuatu. Itu pasti yang berharga. Pasti yang berharga. Itu pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Dan saya lakukan itu, kenapa yang paling berharga ini saya berikan? Karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia.